Meski 13 pedagang di Pasar Bojonegoro, Jawa Timur positif corona, namun pasar masih ramai. Bahkan warga mengaku tidak takut untuk datang ke pasar. Tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Pemprov Jawa Timur menetapkan Pasar Induk Kota Bojonegoro menjadi klaster penyebaran virus corona. 13 pedagang dinyatakan positif setelah dilakukan tes swab. Namun Pasar Bojonegoro masih beroperasi, bahkan masih ramai oleh penjual dan pembeli. Aturan jaga jarak pun tidak bisa diterapkan karena jarak antar toko yang sempit dan pengunjung yang ramai. Garis penerapan physical distancing diabaikan, bahkan warga tidak menggunakan masker. Namun sayangnya, warga mengaku tidak takut untuk tetap ke pasar. Nggak khawatir Mbak kalau ke pasar ini? Enggak. Enggak ya, yang penting pakai masker ya? Iya. Ini setiap hari ke pasar? Iya, kadang-kadang. Tapi sering. Data kasus COVID-19 di Bojonegoro terus meningkat. Hingga saat ini tercatat ada 49 kasus, 7 meninggal, serta sembuh hanya 2 orang. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Untuk mempercepat penanganan virus corona di Jawa Timur, pemerintah pusat mengirimkan mobil lab biosafety level 2. Saat ini mobil lab diperlukan karena salah satu laboratorium di kota Surabaya rusak hingga menghambat pemeriksaan corona. Sebagai upaya percepatan penanganan virus corona di Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat mengirimkan 2 unit mobil lab biosafety level 2. Mobil lab itu memiliki teknologi canggih dan diharapkan membantu pemeriksaan COVID-19 hingga menekan angka pasien positif. Nah, kebetulan di Surabaya sendiri, Jawa Timur, ada salah satu laboratorium yang mengalami kerusakan sehingga tidak bisa melakukan pemeriksaan. Oleh karenanya, pengiriman 2 unit kendaraan Mobile BSC2 ini diharapkan bisa membantu pemerintah Jawa Timur, khususnya kota Surabaya. Tadi pagi sudah tiba pukul 05.30 waktu Surabaya, 1 unit mobil dan barusan saja berangkat, dan kita harapkan pemerintah pusat bisa membantu mempercepat proses pemeriksaan di Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya. Rencananya pemerintah akan mengirimkan 3 unit mobil lab tambahan yang akan ditempatkan di Kota Lumajang, Surabaya, dan Sidoarjo. Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur mencatat, pasien positif corona hingga Selasa 25 Mei mencapai 3.875 orang. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan tingkat penyebaran corona tertinggi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan berbincang langsung dengan Pak Muhammad Fixer, Wakil Koordinator Humas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya. Selamat siang Pak Fixer. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu Pak atas bantuan mobil biolab yang diterima Pak. Kemudian nantinya mobil biolab ini akan ditempatkan di mana saja Pak? Ya, jadi terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah pusat. Jadi Bang David, kami dibantu, pemerintah kota dibantu dengan mobil mobile PCR yang memang tadi pagi sudah tiba di Surabaya dan nanti mulai melakukan aktivitasnya sekitar jam 12 waktu Surabaya untuk melakukan pemeriksaan swab kepada warga yang kita sudah sebelumnya melakukan rapid test secara reaktif ini yang kami kumpulkan untuk dilakukan hasil pemeriksaan ini. Yang pertama kita di rumah asrama haji. Ini ada 5 hari ke depan rencananya. Jadi ada 2 mobil yang hari ini sudah diterima, nanti akan nyusul lagi mobil-mobil berikutnya lagi. Di samping itu semua dari BNPB, ditambah lagi nanti kami akan dapat bantuan 1 mobil lagi dari BIN yang nanti ditempatkan lagi di Rumah Sakit BDH Surabaya. Di sana akan dilakukan pemeriksaan 3 mobil ini. Rencananya akan dilakukan pemeriksaan kepada 3.250 warga yang kami sebelumnya sudah memiliki data-data. Mereka adalah yang ada di dalam PDP, ODP, ataupun yang sudah mengambil swab tetapi harus melakukan swab 2 kali untuk memastikan yang bersangkutan benar-benar sehat. Begitu Mas David. Baik, Pak, sebelumnya ada laboratorium yang rusak ini di mana Pak? Ya, ada salah satu laboratorium yang rusak memang di Surabaya yang selama ini pemerintah kota selalu mengirim sampel dari pemeriksaan
swab kepada laboratorium itu, tetapi tidak bisa melakukan aktivitas. Ini mungkin di rumah sakit Unair ya. Ya selama ini kami selalu ya ngirim atau bekerja sama dengan rumah laboratorium ini. Tentunya ini membuat hasil pemeriksaan yang harus dilakukan pemeriksaan ini numpuk. Sehingga dengan bantuan mobil dari pemerintah pusat ini sangat membantu kami pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan percepatan pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya lewat rapid test, yang reaktif itu, dan yang OPD dan PDP. Bang David. Baik, Pak, saya ingin mengkonfirmasi informasi yang mengatakan bahwa ada tenaga medis di Rumah Sakit UNR yang positif COVID, Pak. Apa betul, Pak? Bagaimana keadaannya sekarang, Pak? Ya, itu memang kami juga mendapatkan informasi itu, namun kami mohon maaf tidak bisa sampaikan di sini karena mungkin yang punya kewenangan yang menyampaikan itu dari Rumah Sakit UNR ya. Namun yang jelas kami pemerintah kota saat ini berusaha untuk melakukan percepatan pemeriksaan hasil swab untuk kita bisa mengetahui warga Surabaya mana yang negatif ataupun positif. Seandainya ada positif, maka harus ada tindakan lebih lanjut yang diambil oleh pemerintah pada kawasan tersebut. Artinya hingga saat ini Rumah Sakit UNR masih tetap beroperasi ya, Pak? Ya, jadi kalau kami dapat informasi terakhir, sampai saat ini Rumah Sakit UNR belum beroperasi ya. Ini informasi yang kami tahu. Belum beroperasi ya, Pak? Kemudian langkah apa, Pak, yang dilakukan, Pak? Ya, ini dengan bantuan dari pemerintah pusat untuk mobile PCR ini salah satu solusi untuk bagaimana bisa melakukan pemeriksaan sampel yang telah diambil untuk mengetahui dari apakah yang sampel itu ada positif ataupun negatif. Baik, Pak Fixer, terakhir evaluasi mengenai PSBB yang diterapkan di Kota Surabaya, Pak, khususnya apakah sejauh ini efektif, Pak? Ya, yang pertama pemerintah kota fokus pada bagaimana pemutusan mata rantai, melakukan rapid test masif di kampung-kampung atau di tempat yang dicurigai atau yang memiliki tingkat kasus positif tinggi, maka di situ lakukan rapid test secara massal. Yang reaktif itu dilakukan swab. Nah, dari hasil-hasil ini lalu ada tindakan terhadap kampung itu harus diapakan. Untuk itu pemerintah kota ada membentuk kampung Jogowani Surabaya yang tentunya melibatkan partisipasi masyarakat untuk bagaimana memutuskan mata rantai di level bawah. Jadi kita pemerintah kota lebih pada bagaimana konsentrasi pemutusan mata rantai penyebaran virus corona yang ada di Surabaya ini. Baik, terima kasih Bapak M. Fixer sudah bergabung bersama kami. Kita doakan bersama statusnya terus menurun, Pak, ya, pasien COVID-19 di Surabaya. Terima kasih, Bapak. Masih dari Jawa Timur, pemirsa, 232 warga desa Gripurno, Kota Batu menjalani rapid test massal. Hasilnya 31 warga yang reaktif berlanjut menjalani tes swab, sementara seluruh warga desa dikarantina dan dilarang keluar masuk. ...31 warga yang reaktif dari hasil rapid test massal menjalani swab test tanpa harus ke rumah sakit. 4 diantaranya adalah anak-anak. Sebelumnya di desa Giripurno ada 3 warga yang terdeteksi positif COVID-19 dan 1 orang meninggal dunia. Dari hasil pelacakan, pasien positif tertular klaster Pasar Keputran Surabaya. Warga 3 dusun, Sawahan, Kerajaan, dan Kedung untuk sementara waktu dilarang beraktivitas keluar desa. Dan bagi warga yang harus mengirim sayur ke berbagai pasar di luar kota harus dinyatakan sehat dan kembali dalam kondisi bersih. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah desa menyediakan penghubung desa atau kurir yang akan mengirim kebutuhan yang diperlukan. Yang reaktif akan langsung kita lakukan uji swab. Jadi pengambilan swab juga dilakukan di sini nanti siang. Urut-urut ini dari klaster mana, Bu? Campur ya. Jadi ada yang dari Keputran, Surabaya karena melakukan pendistribusian barang sayur mayur, dan ada juga yang ikut klaster Pujon. Yang terisolasi itu sendiri itu diharapkan ya diwajibkan tidak keluar rumah. Bahkan
kalau pesan apa-apa lewat tim penghubung RT. Kami sudah membentuk tim pemantau RT, ada tim penghubung atau kurir. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Malang, Jawa Timur, pemerintah setempat membentuk kampung tangguh dan kampung mandiri. Nah, seperti apa konsep kedua kampung tersebut? Berikut informasinya untuk Anda. Perang melawan COVID-19 terus disuarakan pemerintah pusat, kota, dan daerah. Berbagai cara pun dilakukan untuk bisa menekan angka penderita COVID-19. Walau saat ini jumlah penderita COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 23.000 orang yang tersebar di 34 provinsi. Namun di sejumlah daerah justru penderita virus mematikan itu menurun. Salah satu cara untuk menekan angka penderita di Malang, Jawa Timur, Polri, TNI, dan berbagai perguruan tinggi di kota Malang mendirikan 82 kampung tangguh dan kampung mandiri. Nantinya kampung mandiri dan kampung tangguh ini akan mengelola lumbung-lumbung pangan yang dapat digunakan warga di masa pandemi corona. Lumbung pangan ini berfungsi sebagai tempat penyediaan sembako yang berasal dari swadaya masyarakat dan berbagai sumbangan dari instansi dan pengusaha. Tidak hanya itu, masyarakat di kampung tangguh dan mandiri juga dibentuk relawan dan diberikan pelatihan pemulasaran jenazah COVID-19 hingga pemakaman. Keberadaan 82 kampung tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur yang meninjau langsung peluncuran kampung mandiri dan kampung tangguh. Pola-pola yang mungkin sebelumnya dianggap sesuatu yang serem, cara memandikan jenazah, lalu kemudian ini jenazah yang terkonfirmasi COVID positif, cara mengkafani kaifiat jenazahnya bisa disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang menurut saya ini cara yang sangat sederhana tapi masyarakat paham. Sehingga ini menghindarkan dari masyarakat kemungkinan menolak pemakaman di beberapa tempat sempat terjadi. Diharapkan dengan adanya kampung tangguh dan kampung mandiri, warga yang ada di dalamnya bisa ikut serta menekan penyebaran COVID-19 dan mengerti pentingnya menjaga kesehatan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sudah bersama kami penggagas Kampung Tangguh Mandiri Kapolresta Kota Malang, Kombes Pol Leonardo Simarmata. Selamat siang Pak Leo. Selamat siang Mas Davi. Pak Leo, boleh dijelaskan Pak, seperti apa sih Pak sebenarnya konsep Kampung Mandiri dan Kampung Tangguh yang Anda gagas bersama ini Pak? Ya, kami menyampaikan bahwa ini berawal dari konsep yang ada, yang disampaikan oleh pihak Universitas Brawijaya, lalu juga konsep yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Jawa Timur tentang problem oriented policing, kebijakan yang berdasarkan kepada permasalahan, lalu kita lakukan metode SARA atau search, lalu kita analisa, lalu kita respons dan kita assessment atau kita uji kembali. Sehingga dari permasalahan yang ada pada saat ini yang utama adalah masalah pandemi corona COVID-19. Bagaimana kita harus melakukan upaya-upaya pemecahan masalah yang ada di sana, maka dibentuklah konsep yaitu RW ataupun kampung tangguh. Nah, konsep daripada RW atau kampung tangguh ini adalah bagaimana RW ataupun kampung tersebut bisa tangguh dalam hal pangan, tangguh dalam hal keimanan, tangguh dalam hal psikologi, tangguh dalam hal keamanan, tangguh juga di dalam hal informasi. Ini tangguh dalam segala hal dan yang mungkin yang utama saat ini kita scanning permasalahan adalah pada daerah-daerah yang dinyatakan merah ataupun terkonfirmasi positif. Sehingga kami mengambil langkah-langkah untuk melakukan kampung tangguh di tempat tersebut, sehingga masyarakat tidak keluar ataupun masuk, sehingga menambah kemungkinan penyebaran daripada virus tersebut. Nah, di dalam kampung tangguh sendiri, kami khusus untuk pangan, kami ada yang namanya lumbung pangan. Nah, lumbung pangan ini diinstal, baik itu beras, juga mie instan, lalu juga ada minyak goreng, ada gula, dan ada sembako-sembako lainnya, termasuk juga peralatan-peralatan APD. Nah, ini juga ada pertanggungjawaban yang jelas di sana, siapa yang memberi, tanggal berapa, lalu juga ada masyarakat nanti yang membutuhkan bisa mengambil di sana, dan juga mencatatkan kapan dia mengambil dan jumlahnya berapa. Lalu juga kami menyiapkan pelatihan kepada para relawan yang ada di RW ataupun kampung tangguh tersebut, kaitan bila ada
pasien ataupun yang nanti masyarakat yang terduga, baik itu PDP maupun juga ODP dan juga masyarakat yang terkonfirmasi positif. Kita akan latihkan kaitan pemulasaraan jenazah. Ini kita berikan pelatihan langsung karena sudah ada instruktur yang disiapkan, lalu juga termasuk sampai dengan ke pemakaman. Demikian. Baik Pak, ada 82 kampung tangguh dan kampung mandiri Pak. Apakah memang pengolahan bahan pangan dan lumbung-lumbung pangan tadi yang Anda katakan itu ada di setiap kampung tersebut Pak? Seluruhnya ada Mas. Jadi kami membedakan kalau untuk di Kota Malang, ini kebetulan kita ada 69. Itu kalau 80 lebih itu berada di Kabupaten Malang dan juga di Kota Batu. Untuk di Kota Malang sendiri ada 69. Lalu kami sampaikan untuk masyarakat yang memang terkategori di lingkungan yang mungkin agak kurang, itu kami menamakannya lumbung pangan. Sedangkan untuk masyarakat yang ada bisa saling berbagi antara lingkungan yang sama, bisa berbagi antara yang mampu dan tidak mampu, kami menyampaikan kaitan dengan ketahanan pangan. Jadi dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa ada bantuan dari luar. Demikian, Pak. Baik, Pak. Terakhir, Pak. Ini pengawasan dan pembinaannya dari pemerintah terhadap kampung-kampung ini nantinya akan seperti apa, Pak? Seluruh kampung tangguh ini berada di bawah pengawasan daripada pemerintah kota, lalu dari TNI dan Polri. Kami bersinergis untuk selalu mengecek dan juga mengasistensi pelaksanaan daripada kampung tangguh ini. Dan kami memastikan bahwa kaitan dengan lumbung pangan, lalu juga kaitan dengan ketahanan di bidang psikologi, lalu juga keimanan, lalu juga kaitan dengan keamanan, permasalahan-permasalahan yang ada di kampung tersebut, bisa kami sampaikan solusinya, dan ini kami lakukan sambang pada frekuensi-frekuensi waktu tertentu. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Kombes Pol Leo Simarmata. Kita harapkan bersama Kampung Tangguh dan Kampung Mandiri turut berkontribusi untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Terima kasih, Bapak. Meski ada larangan, wisata Pantai Carita dan Anyer Banten ramai dikunjungi wisatawan. iNews yang segera kembali usai jeda.